Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaAllah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang adab kepada orang yang lebih tua. Jadi bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua umurnya dibandingkan kita, terutama kepada mereka yang memang sudah berumur lanjut. Maka perlu belajar adab, karena semakin akhir zaman semakin sempit pengetahuan untuk beradab kepada orang yang lebih lanjut umurnya. Kita sudah bahas salah satu di antaranya, yaitu hendaknya kalau memanggil orang yang lebih tua umurnya, jangan panggil dengan nama, terutama mereka yang sudah berumur lanjut, tapi panggillah dengan panggilan kemuliaan. Panggil dengan kemuliaan. Bisa panggil dengan ayah, bapa, dengku, atau apapun yang sejenisnya. Begitu juga kepada perempuan, panggilan boleh dengan panggilan ibu, atau siapa saja, atau apa saja panggilan yang terhormat. Kita sudah jelaskan sedikit kemarin bahwa di kalangan orang-orang saleh itu tidak pernah terdengar ada yang memanggil orang yang lebih lanjut umurnya dengan panggilan nama. Jadi semua menjaga adab itu. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini, di antaranya hadis riwayat Bukhari yang disyarah oleh Ibnu Hajar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika kami sedang melaksanakan salat asar, lalu aku bertemu dengan seseorang, dan beliau, yaitu Anas bin Malik, memanggil orang tersebut dengan bahasa faqultu ya ammu, wahai paman. Jadi fokus hadis ini yang mau kita sangkut pautkan dengan adab ini. Orang-orang terdahulu memanggil orang yang lebih tua, yang mungkin bukan bahagian dari keluarga besarnya, tidak ada hubungan darah, tapi kalau bertemu tetap memanggilnya ya ammu. Makanya orang-orang Arab hari ini pun itu sering memanggil kepada orang yang tidak terlalu dekat dengannya dengan panggilan ya ammu. Ammu itu artinya wahai paman. Dan panggilan itu menyeluruh. Begitu juga ada hadis lain, yaitu ada dua orang remaja yang datang ke kota Madinah. Lalu mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf dengan bahasa ya ammu, wahai paman, ata'arifu Aba Jahlin,
kamu kenal dengan Abu Jahal? Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, tentunya kenal. Ada apa dengan Abu Jahal? Kenapa kalian mencari Abu Jahal? Apa jawaban dua remaja ini? Ini hadisnya panjang, saya singkat padatkan saja pada intinya saja. Dia mengatakan bahawa demi Allah dan demi Rasulullah kami mendengar bahawa dia sering menghina Rasulullah. Sungguh demi di tangan Allah, kalau aku bertemu dengannya maka akan kutebas batang lehernya. Begitu orang dulu, Pak, kalau bertemu dengan penghina Rasulullah. Kita baru dilarang minum aqua danon saja sudah tidak taat. Dulu kalau bertemu dengan penghina Rasulullah itu ditebas. Dan ujung cerita hadis ini, mereka menunggu dan ternyata benar-benar mereka berdua, ini berdua cerita mereka, dua remaja itu ya, benar-benar mereka bertemu Abu Jahal dalam satu medan perang, dan mereka terus mencari dan kemudian berhasil menebas leher Abu Jahal sampai Abu Jahal meninggal di tangan dua pemuda ini ya. Lalu mereka mengadu ke Rasulullah dan mereka ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal? Mereka saling tunjuk tangan, kami ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Maksudnya mereka begitu bangga bisa membunuh penghina Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, karena sudah berebut mengatakan aku, seakan-akan merindukan surga untuk menjadi pembunuh penghina Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu keluarkan pedang kalian dari sarungnya. Dikeluarkan dua-duanya. Ternyata dua-duanya masih mengucurkan darah Abu Jahal. Lalu Rasulullah berkata, kalian berdualah yang telah membunuhnya. Dan mereka begitu bangga, begitu gembira telah menghabisi penghina Rasulullah. Makanya kita ini, Bapak Ibu maka Allah, kalau tidak marah ketika ada orang menghina Rasul, itu ada dua kemungkinan. Kalau bukan munafik, kemungkinan bencong. Kalau bukan munafik, bencong. Ada lain tu, antara dua itu saja ya. Tapi kita tidak bisa hari ini pergi lalu menemui Macron untuk kita menebas lehernya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah agar Rasulullah tahu bahwa kita telah membelanya. Paling kurang boikot itu jihad. Boikot itu jihad. Dengan memboikot, membuat mereka sadar bahwa kita telah membela Rasul kita sendiri. Kalau dia ada di sini tentu mudah dihabisi. Masalahnya tidak mungkin itu kita lakukan. Maka boikot itu jihad. Kalau ada pejuang-pejuang hak asasi manusia mengatakan itu kan hak mereka meluapkan ekspresi kebebasan, itu pejuang-pejuang munafik yang berlandaskan hak asasi manusia. Ekspresi kebebasan bukan dengan menghina para nabi, karena kita pun tidak pernah menghina Tuhan mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak pernah menghinanya. Jadi dianggap suka-suka mereka, tidak begitu. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit selingan bahawa begitulah keadaan di masa Rasulullah. Pantang mendengar ada orang menghina Rasulnya Nabi. Di Afghanistan seorang polisi, ya seorang polisi, kejadiannya apa? Polisi Afghanistan tentunya, bukan polisi kita ya. Itu dalam sebuah pengadilan, dia kebetulan menjadi pengawal dalam pengadilan tersebut. Bapak silakan baca kisahnya di Google boleh. Terjadi beberapa tahun yang lalu, saya pun lupa namanya. Jadi ketika dia mengawal di sebuah pengadilan, tiba-tiba hakim ya, entah bagaimana alur ceritanya, tiba-tiba hakim mengeluarkan kalimat yang menghina Rasulullah. Hakimnya, seharusnya yang marah adalah tersangka, karena yang dimaksud hakim untuk menghina si tersangka. Tapi kali ini bukan, yang marah adalah polisinya, penjaganya. Langsung dia tembak hakimnya di pengadilan, langsung di saat itu juga. Jadi tidak sempat berfikir dua kali. Begitu nama Rasulullah disebutkan dihina, langsung ditembak hakimnya. Dan kemudian dia ditangkap, dihukum mati.
ketika dia dihukum mati, jenazahnya waktu disalatkan dihadiri oleh ratusan ribu orang-orang muslimin Afghanistan, mengingat keberanian membela nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya punya urusan membela Nabi hendak perlu takut, Pak. Itu termasuk jihad fi sabilillah. Maka Bapak Ibu maka Allah, kita sedang membahas tentang adab. Jadi jangan terlalu jauh ke dalam untuk menebas kepala orang. Kita sedang membahas adab. Apa adabnya tadi? Orang dua pemuda ini bertemu dengan sahabat yang kebetulan mereka tidak terlalu mengenalnya, tapi mereka memanggil dengan bahasa wahai paman. Begitulah panggilan kita kepada orang-orang yang lebih tua. Tidak mesti wahai paman, katanya kan dah pakai bahasa lain, ya. Paman itu, ammu itu, kemudian di Indonesia itu lama-lama berubah jadi om. Ammon itu di Indonesia lama-lama berubah panggilannya menjadi om. Jadi karena orang Indonesia susah manggil om, dipanggil langsung om. Jadi berubahlah jadi om. Begitu Bapak Ibu Allah, ya. Jadi kita panggil om. Itu panggil kepada yang lebih tua. Itu ammun, ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah ketika melihat dua orang laki-laki, lalu dia berkata kepada salah satu yang lebih kecil, apa katanya? Mahaza minka, ini yang satu, wahai anakku, maksudnya yang lebih kecil, ini siapa satu lagi? Mahaza minka, siapa ini? Apa jawaban anak itu? Faqala abi, ini ayahku. Faqala, lalu Abu Hurairah mengatakan, la tusammihi bi ismih, jangan pernah panggil nama orang tuamu, jangan pernah panggil orang tuamu dengan namanya. Jadi dilarang untuk memanggil langsung nama. Ada gelar. Makanya kita gelar lebih terhormat. Kita panggil Pak Kecil. Sudah alumni kecil, sudah 10 tahun yang lalu, bukan lagi kecil, tetap panggilan Pak Kecil. Kita panggil Tengku Imam, kita panggil Tengku, kita panggil orang-orang dengan panggilan hormat, itu sudah bagus. Itu panggilan yang bagus. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperjelas pertanyaan minggu yang lalu tentang adakah panggilan yang haram. Karena kemarin belum saya tahu target pertanyaannya kemana. Karena selama ini muncul isu bahwa tidak boleh memanggil suami dengan bahasa abi. Ada isu, ada fatwa yang muncul haram memanggil suami dengan panggilan untuk orang tua. Jadi enggak boleh panggil abi, tidak boleh panggil papa, ya. Apalagi babe, honey, kalau honey boleh, ya. Maksudnya panggilan untuk orang tua. Jadi enggak boleh juga memanggil istri dengan panggilan ummi, bunda, ibu, tidak boleh. Fatwa-fatwa yang disebarkan tidak boleh, sehingga memunculkan perasaan gelisah pada orang-orang, tidak berani lagi memanggil istrinya dengan ummi. Karena kita biasanya abi ummi menjadi hal yang biasa. Nah, kita panggil ummi, katup gerpoh itik amsan. Tapi setelah panggilnya baik, suruhannya yang buruk sekali. YouTube gerpoh itik. Umi begitu tutup kandang bebek sebentar. Panggilan kita umi biasa. Jadi ada yang menyebarkan pemahaman bahawa enggak boleh panggil karena dikiaskan dengan dihar. Dihar itu panggilan orang jahiliyah yang berakibat talak. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah, dari ayat 1 sampai ayat ke-4, Allah sebutkan tentang dihar. Bagaimana dihar di masa jahiliyah? Mereka menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu kandungnya. Jadi orang jahiliyah kalau mau menceraikan istri mengatakan, punggungmu itu sama dengan punggung ibuku. Punggungmu, maksud punggung ini Pak, ruang. Karena bahasa punggung bisa dua makna, ya? Yang dimaksud ruang di sini. Jadi orang jahiliyah mengatakan bahwa punggungmu mirip dengan punggung ibuku. Begitu dia ucapkan kalimat itu, jatuhlah talak di masa jahiliyah, jatuhlah cerai. Begitu cara orang jahiliyah menceraikan istri. Nah, ketika datang Islam, model talak begitu kemudian dihapuskan. Tidak ada talak yang model begitu dalam Islam. Yang ada adalah talak satu, at-talaqu marratan. Talak satu, talak dua. Talak itu dua kali.
masih sekali lagi berubah menjadi talak bain, talak 3, dan itu pun cara mengucapkannya sarih atau kinayah. Sarih mengucapkan langsung, kamu ku talak. Ada yang kinayah, disebutkan pulang kampung, kita tidak bisa tinggal berdua lagi. Itu kalau diniatkan talak, jatuh talak. Tapi kalau cuma ngusir saja tanpa niat talak, tidak jatuh. Itu cara Islam. Jadi rupanya karena menyamakan punggung isteri dengan punggung orang tua kandung atau ibu kandung, dianggap jatuh talak. Hari ini maka muncul kembali fatwa yang mengatakan enggak boleh panggil papa ke suami, karena itu termasuk memanggil panggilan orang tua. Enggak boleh panggil ibu, ummi, karena itu sama dengan memanggil ibu kandung. Berarti nanti haram, jatuh talak. Benarkah itu? Bapak Ibu maka Allah, jawaban jumhur ulama, artinya mayoritas ulama sekarang di dunia ketika mendengarkan permasalahan itu, semuanya membantah. Tidak benar panggilan papa, abi, ummi, ibu adalah sama dengan zihar. Tidak benar. Kenapa? Berbeda kasus. Zihar memang diniatkan untuk talak. Kita waktu panggil ummi untuk isteri sendiri tidak meniatkan untuk talak. Kalau zihar memang kalimat itu untuk memproses hukum talak. Kita memanggil itu adalah panggilan kasih sayang, panggilan adat istiadat, bukan panggilan untuk menjatuhkan talak. Jadi dibolehkan memanggil istri atau suami dengan panggilan-panggilan kasih sayang, dibolehkan, tidak mengapa. Cuma kalau yang terlalu berlebihan seperti bebek, hani, hubbi, entah apa-apa lagi itu Pak, itu kalau bisa jangan disiarkan keluar rumah. Malay dia baca rumah. Jangan disiarkan keluar rumah. Didengar sama ketika sedang acara pengajian, ada isteri panggil, ya hani, tunggu ya hani ya. Kasanglah kita dengar sinetron Pak. Jadi cukup di rumah saja, berhani-hani itu cukup di rumah saja. Di luar panggillah dengan panggilan yang tidak menimbulkan kesan yang aneh pada orang lain. Baik, itu tentang adab pertama. Jumpa dengan orang yang lebih tua, jangan pernah panggil namanya, tapi panggillah dengan panggilan kehormatannya. Kemudian yang kedua, muliakanlah orang yang lebih tua dari kita ketika dia datang ke kita atau ketika kita menyambutnya. Artinya muliakan beliau. Kalau bisa jangan beliau yang datangi kita, tapi kitalah yang mendatanginya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan bahwa laisa binna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Artinya Rasulullah benci kepada orang itu, yaitu man lam yahtarim kabirana wala mirham saghirana, yaitu orang yang tidak bisa memuliakan yang lebih tua dan yang tidak bisa mengasihi atau menyayangi yang lebih muda. Salah satu kemuliaan untuk orang tua, jangan buat orang tua yang mendatangi. Maksudnya kalau ada sesuatu keperluan, kalau memang mereka berumur lanjut, maka kitalah yang mendatanginya. Kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Dalam urusan menuntut ilmu, itu lebih baik mendatangi guru, walaupun gurunya lebih muda daripada muridnya, lebih baik didatangi. Imam Malik rahimahullah itu diundang ke istana untuk mengajar di istana, dia tidak mau. Sampai dia mengatakan, kalau engkau perlu dengan ilmu yang diberi oleh Allah, maka datangilah, bukan ilmu yang mendatangimu, datangilah. Begitu kata Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar membawa orang tuanya yang belum masuk Islam, yang bernama Utsman bin Amir bin Amir, itu dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Nabi untuk supaya Nabi mensyahadatkannya. Ketika Nabi melihat Abu Bakar membawa orang tuanya yang sudah umurnya sangat lanjut, dalam riwayat ada yang mengatakan sudah 80, ada yang mengatakan 90, sudah lanjut sekali, dibawa oleh Abu Bakar menghadap ke Nabi. Apa jawab Nabi SAW? Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, selayaknya janganlah engkau membawa orang tuamu ke
ke sini, biarlah kita yang mendatanginya, biarlah aku yang mendatangi orang tuamu, jangan engkau yang membawanya ke sini. Itu Nabi yang semua alam memuliakannya, menghormatinya. Tapi ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, Nabi mengatakan, selayaknya wahai Abu Bakar, kitalah, artinya akulah yang mendatangi beliau, jangan engkau bawa dia ke sini karena umurnya sudah lanjut. Jadi itu penghormatan Nabi, akhlak Nabi kepada orang tua. Dan riwayat ini dalam riwayat yang sahih. Maka Bapak Ibu melaka Allah, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dalam urusan sambut menyambut, itu kita duluan yang menyambut, kita yang datangi. Dalam segala urusan muliakanlah. Jadi kalau ditelepon sama orang yang lebih tua dan bukan kebutuhan yang sifatnya memudaratkan kita, misal dia mengatakan, dek, ini perlu sebentar mau ketemu, di mana kamu, misal, posisinya di mana, saya datang ke situ ya, ini kata orang tua ini. Kalau kita mengikuti akhlak Nabi, maka kita langsung menyambut, jangan Pak, Bapak tunggu saja di situ, saya datangi Bapak, saya datangi Bapak. Maka itu sudah cukup untuk menunjukkan siapa kita di hadapan Allah dan Nabi SAW. Jadi itulah akhlak Pak. Itulah yang diajarkan Nabi. Hari ini orang dimuliakan bukan karena umurnya, dimuliakan karena jabatannya. Jadi asal punya jabatan, kalau sudah pakai baju seragam, yang muda itu tidak ada lagi hormat ke orang tua. Jadi merasa ini kerja, saya sedang kerja, padahal dalam kerja pun disuruh hormat. Mohon maaf saya bilang kepada saudara-saudara kita yang bekerja di bahagian mungkin kepolisian atau apa saja, tentara, dalam tugas pun orang tua yang umur lanjut tetap wajib dihormati. Walaupun dia kena razia, jangan coba-coba memarahinya, apalagi sampai menyeret-nyeretnya. Sungguh Allah akan laknat orang itu. Terlaknatnya mungkin tidak langsung jadi kodok di situ, tapi Allah atur hidupnya menderita. Allah atur mulai dari Allah cabut kebahagiaannya, Allah cabut keberkahannya. Jadi dengan orang tua perlu beradab. Jadi jangan sampai gara-gara memakai seragam ketemu dengan orang tua lalu memisahkan, ini kerja. Kalau kerja nggak ada cerita, bapak saya nggak kenal, mohon maaf, bapak saya nggak kenal, lalu ditampar, itu terlaknat. Tunggu saja kalau Allah sudah melaknat, apa yang Allah lakukan. Dan tunggu janji Nabi. Hari ini kita memperlakukan satu orang dengan tidak mulia, dengan tidak hormat, tunggulah nanti di saat kita tua, pasti Allah kirimkan orang untuk membuat perlakuan yang sama untuk kita. Itu pasti Pak. Karena kita sudah bahas pun hadis Nabi SAW yang menyebutkan kalau ada orang yang menyakiti seseorang yang sudah berumur lanjut, maka kata Rasulullah, demi Allah, Allah akan utus di hari yang lain seseorang untuk membuat perkara yang sama dengannya. Kama tudinu tudan, kata pepatah ulama Arab. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitulah orang memperlakukanmu nanti. Jadi itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang muda itu lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih tua, bukan yang berumur lebih tua memberi salam lebih dahulu kepada yang muda. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimur rakib 'alal mashi. Kata Rasulullah, pertama, orang yang naik kenderaan itu lebih dahulu memberi salam kepada yang berjalan kaki. Jadi kita yang di atas kereta, kita yang sedang naik mobil, itu kita yang lebih dahulu memberi salam kepada orang pejalan kaki, bukan dia yang memberi salam kepada yang mempunyai kenderaan. Yang naik kenderaan beri salam kepada pejalan kaki. Kemudian Rasulullah mengatakan, wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang sedang berjalan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Jadi kalau kita sedang jalan ketemu orang duduk, kita duluan yang ucapkan salam, bukan orang duduk memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal qalil 'alal katsir. Kemudian Rasulullah menyambung rombongan yang sedikit memberi salam kepada yang rombongan yang banyak.
Jadi kalau bertemu dengan rombongan, kalau jumlahnya lebih banyak, yang sedikit duluan memberi salam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan satu kafilah, Rasulullah memberi salam kepada mereka karena rombongan Rasulullah lebih sedikit. Dan pertanyaan Rasulullah berikutnya, kalian siapa? Apa jawaban kafilah itu dalam hadis, Pak? Mereka menjawab, nahnul muslimun, kami orang Islam. Jadi luar biasa dulu apa muka Allah, Islam menjadi identitas. Jadi kalau ditanya orangnya dari mana? Mereka langsung jawab, bukan kampung. Mereka tidak jawab dari negara mana. Yang mereka jawab, kami orang Islam. Jadi dulu itu benar-benar Islam menjadi sebuah kesatuan, menjadi identitas yang membanggakan. Dan itu membuat sebuah keterikatan hati. Kalau sudah berjumpa dengan sesama Islam, itu berarti ya sudah, kita bersaudara. Begitu gaya dulu. Itu hadis Nabi. Hari ini dari mana? Sawakkah? Siapa? Dari mana? Dia menjawab nama negara, dia menjawab nama kampung. Lalu kita begitu berbeda provinsi saja, lalu kita mengatakan itu bukan orang kita, itu sukunya lain, Haji Kebut kan urung Dayaw. Jadi kita sudah bersuku-suku hidup. Islam tidak lagi menjadi sebuah pemersatu. Saking sensitifnya terhadap perpecahan, kita bisa berpecah belah karena urusan agama. Sensitivitas kita tinggi. Urusan agama kita berpecah belah. Padahal agama seharusnya menyatukan, tapi urusan agama karena mungkin kurang membaca, kurang ilmu, kurang wawasan, urusan sederhana pun bisa memisahkan kita. Nah, ini menjadi aneh. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, rombongan yang kecil itu memberi salam kepada rombongan yang besar lebih dahulu. Kemudian Rasulullah sambung, wa yusallimus saghir 'alal kabir. Dan yang lebih kecil, lebih muda itu memberi salam kepada yang lebih tua. Bukan yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda. Nah, jadi paham-pahamlah kalau kita berhenti di lampu merah. Ketika ada mungkin jamaah, salah satu jamaah yang kita kenal berumur lanjut, jangan sampai beliau duluan memberi salam. Walaupun sebenarnya kalau memberi salam tidak mengapa beliau duluan, tapi adabnya kita, adabnya kita langsung kita sapa, assalamualaikum. Jadi ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beradab. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kalau bertemu dengan orang yang sebaya, seumur, walaupun kita tidak bisa menebak, tapi kan kita bisa memprediksi ini kayak gini seumuran nih. Itu yang lebih utama, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Di saat itu berebutlah untuk mengucapkan salam. Siapa yang lebih utama? Yaitu mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari, al-mashiyani iza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fahuwa afdal. Kalau ada dua orang yang saling bertemu di jalan, maka di antara keduanya siapa yang lebih dahulu memberi salam, dialah yang lebih mulia. Jadi kalau berumur sebaya, itu rebut duluan untuk memberi salam, karena yang memberi salam itu lebih afdal daripada yang menjawab salam. Baik. Yang terakhir untuk malam ini, atau kita cukupkan Pak Nasir? Kita pertanyaan dulu. Oke, baik. Kita lihat dulu kalau ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu maka Allah. Baik, pertanyaan pertama mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, kita banyak tengok kejadian di lapangan, ketemu orang Assalamualaikum, sudah. Itu bagaimana dia kalau jawab sempurna apa? Baik. Yang kedua, Ustaz, saya dari kaki ada imam masjid yang rendah, nampak saya
depan Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama seperti yang tadi bilang, di jalan kita jumpa orang hanya aku saja kayak orang Jepang. Itu satu. Satu lagi di dalam sholat kita di akhir sholat itu membaca salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi ada kadang-kadang kita dengar bukan asal, tidak ada mengucap huruf a, alif, diucap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun dia ucap tipis as. Jadi yang kita dengar itu salam, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu karena takut terlupa ini pertanyaannya Bapak. Yang pertama, ada hubungan antara pertanyaan dua Bapak yang bertanya. Ketika di jalan lalu kita memberi salam dari atas kenderaan, nah ini tergantung dengan sesama pengendara atau kepada orang yang berjalan kaki. Kalau sesama pengendara, tentunya dimaklumi bahwa yang namanya pengendara itu tidak mungkin berhenti, tidak mungkin berhenti di tengah jalan hanya untuk mengucapkan salam. Jadi memberi salam sambil lalu itu dibenarkan kalau sesama pengendara. Artinya kalau salah satunya pengendara, siapapun dia, dengan pejalan kaki pun pengendara nggak mungkin berhenti. Jadi yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi, yang penting beri salam, yang penting beri salam. Jadi masalah agak terkesan keras karena mungkin harus melawan suara angin, menyohan nada pekeruh tidak didengar, makanya kita mengucapkannya dengan gaya agak sedikit kasar, tapi bukan kasar sebenarnya. Jadi kita ucap Assalamualaikum di atas kenderaan. Ini kita melawan suara angin agar terdengar kepada orang yang salam. Tapi kalau kita ucapkan sambil naik motor, Pak, Assalamualaikum, itu dilihat pun tidak apa, nggak sadar pun dia apa yang terjadi. Jadi itu dimaklumi, itu hal yang dimaklumi, dan itu bukan bahagian daripada kurangnya adab. Jadi kalau kita naik mobil, Pak, ketemu sama saudara kita, apalagi yang kenal, dengan yang tidak kenal saja sunnah beri salam. Tapi kan nggak mungkin sepanjang jalan kita hanya kasih salam ke orang semuanya. Kalau kita kenal sesama jamaah, maka bukalah kaca mobil, lalu kemudian berilah salam, Assalamualaikum. Di lampu merah berilah salam, bukalah kaca mobil. Jadi jangan sampai kaca mobil pun susah diturunkan, hanya takut gara-gara AC keluar dari jendela. Ini berpahala, sekali memberi salam berpahala. Jadi tidak mengapa dengan gaya memberi salam di atas kenderaan. Dan sekali lagi, yang naik kenderaan lebih utama memberi salam kepada yang berjalan. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Imam yang naik kendaraan, kita yang berjalan kaki. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, bagaimana kita memberi salam? kita yang berjalan kaki, ada orang yang Pak Imam ini maksudnya Pak, mungkin imam kampung atau imam silakan, yang tidak hormati. Masjid dia memandang ya. saya jalan kaki, salam yang saya. Ada Imam Syik contohnya naik kenderaan. Oh, memang kejadian. ada orang yang kita hormati, Pak. Tengku kah, ustaz atau Imam Syik naik kenderaan, kita berjalan kaki. Lalu kita tidak beri salam. Oh, berarti orang Imam Syik itu yang enggak beri salam ke kita. Mungkin Imam Syiknya tidak ikut pengajian di malam Senin. Bisa jadi begitu. Jadi mungkin taharah kali gemurno, bab salat sudah, bab adab memberi salam mungkin belum. Jadi bisa jadi begitu kejadiannya. Tapi kita husnudzan lah. Kita husnudzan, mungkin beliau tidak sempat atau lupa, ya. Tapi intinya memberi salam itu bukan wajib.
sunnah, menjawab salam yang wajib, tidak sampai menimbulkan dosa. Cuma kalau kita ingin merebut pahala lebih besar, maka muluk-uluklah, artinya berlomba-lombalah lebih dahulu memberi salam, terutama kita di atas kenderaan, segera beri salam kepada pejalan kaki, ya. Kalau tidak diberi salam, husnudzan sajalah. Mungkin beliau sakit perut, ya, mencret atau sakit gigi mungkin Pak, ya. Kita husnudzan saja, ya. Tapi kalau sudah berulang-ulang, itu mungkin perlu kita tanya, irona kamu gagal merompak ngendung lu lunjak ngendapak, irona jak ngonda, ya. Kenapa enggak pernah beri salam kepada saya? Mungkin cuma sama kita dia enggak beri salam, mungkin sama lain dia beri salam, bisa jadi begitu juga. Wallahu alam. Tapi husnudzan kita saja. Baik, kemudian pertanyaan Pak Syahid tadi yang kedua, Bapak. Yang pertama sudah kita jawab tadi, hanya mengangguk, ya. Hanya mengangguk saja. Mengangguk itu bukan salam. Jadi hukum mengangguk dengan hukum memberi klakson itu bukan salam, Pak. Jadi Bapak klakson sekali, ten. Dia jawab lebih terhormat, ten. Itu kan lebih terhormat. Cuma tetap tidak disebut dengan memberi salam. Tidak disebut memberi salam. Malah lebih bagus memberi salam setelah klakson assalamualaikum, walaupun tidak terdengar tapi sudah dapat pahala. Habis kita klakson assalamualaikum, enggak terdengar, enggak didengarkan, itu dapat pahala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pahala-pahala tentang orang memberi salam. Karena orang Islam ini hidup dalam pahala, Pak. 24 jam kalau dia faham tentang ilmu-ilmu agama, seluruh hidupnya baik, seluruh hidupnya baik. Bertambah tua, bertambah-tambah kebaikan Allah beri. Nah, sampai nanti ke depan ketemu hadis, rambut uban putih, ya, yang dia derita berambut putih, itu akan menjadi cahaya di hari kiamat kalau dia bersabar di atas ketuaannya, ya. Semakin lemah, tapi dia tetap menuju ke masjid, rambut putihnya pun bisa bercahaya di hari kiamat. Jadi kebaikan semuanya, ya. Jadi itu bukan salam. Memberi klakson, mengangguk bukan salam. Itu hanya hormat. Itu baik tapi belum dapat pahala yang sifatnya langsung memberi salam. Pertanyaan berikutnya, salam dalam salat, Ustaz. salam dalam salat yang benarnya Pak pakai alif al. Pakai alif al. Dalam kitab Imam Nawawi, saya lupa nama kitab apa yang saya baca. Imam Nawawi malah tidak membolehkan memberi salam dengan salamun alaikum warahmatullah. Tidak boleh. Jadi harus pakai alif al. Walaupun alif alnya tidak terlalu terdengar, tapi kita memang terbaca. Walaupun mungkin tidak terlalu terdengar seperti tadi Bapak contohkan tipis. Tapi bacaan yang benar yang contohkan Nabi adalah assalamualaikum, bukan salamun alaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bisa berdosa mengubah makna. Wallahu alam. Yang penting itu tidak dibolehkan mengucap salam dengan tanpa alif al. Baik. Silakan. Tadi siapa duluan? Ada. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam acara resmi, dalam acara resmi yang dihadiri oleh orang Muslim dan Muslim, maka kita dibenarkan untuk salam kepada orang Muslim. Baik. Apabila dalam sebuah pertemuan atau majlis bertemunya Muslim dan non-Muslim, apakah kita dibenarkan memberikan salam selama masih ada yang Muslim dalam komunitas itu? Maka dibolehkan memberi salam, karena yang kita niatkan adalah untuk si Muslim, yang kita niatkan untuk Muslim. Kecuali tidak ada yang Muslim, total non-Muslim, maka tidak dibolehkan memberi salam. Tidak dibolehkan memberi salam. Karena kenapa? Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, sedangkan kita mendoakan agar Allah memberinya kesejahteraan. Tapi mereka tidak mau akui bahwa Allah sebagai Tuhan, maka dilarang memberi salam kepada non-Muslim. Kalau kita dengarkan salam dari mereka, maka jawabannya adalah, sudah pernah kita belajar dalam adab salam, Pak. Misal mereka sambil lalu, misal kita beli belanja di mana, ada orang Cina mengatakan Assalamualaikum, maka disuruh jawab Waalaikum. Hanya disuruh jawab Waalaikum. Apa maksud Waalaikum? Kepadamu juga. Maksud kepadamu juga, kalau engkau dengan salammu memberi hinaan, melecehkan kami. Ada kadang-kadang yang memberi salam ulok-ulok,
maka kepadamu juga uluk-uluk akan jatuh. Kehinaan itu juga akan jatuh kepadamu. Tapi kalau engkau memberi salam kepada kami, menghormati, semoga engkau juga mendapatkan hidayah Allah. Itu jadi disuruh jawab cuma wa'alaikum berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Ustaz yang mengenai Assalamualaikum dalam sholat saya, belum menurutnya maju. Yang kan salah satu rukun Ustaz. Berusaha tanya dalam sholatnya. Sedangkan tanya Assalamualaikum anak aja. Baik, inilah tadi yang saya sebutkan. Ada sebagian ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena salam pertama adalah rukun. Ketika salah mengucapkannya menyebabkan batalnya rukun dalam salat. Maka jangan biasakan mengucapkan salamun alaikum, tapi biasakan mulut mengucapkan assalamualaikum. Kalau sudah terjadi selama ini tidak tahu, maka Allah maafkan. Tapi begitu tahu, artinya tahu, dia berusaha mencari ilmu dan tahu, maka Allah akan buat tindakan dalam hukum syariah. Artinya dibatalkan salatnya dengan kehilangan rukun tadi. Jadi tidak bisa main-main dalam hal-hal yang sifatnya rukun, maka Allah. Okey. Baik, mungkin masih ada waktu sedikit lagi. Habis? Sudah terdengar azan? Sudah habis waktu? Sudah. Baik, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, demikian nanti kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi